Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mendengarkan kajian dari Abuya Ar-Razi Hashim, marilah kita bersolawat kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita baca surah Al-Fatihah untuk ruhaniyah baginda Rasulullah SAW, untuk para anbiya, para nabi, para sahabat, wabil khusus Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali, dan 4 wali-wali besar dan wali-wali yang bersamanya, Sayyidi Syekh Al-Qutub Rabbani, Sultanul Awliya, Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu, wa Sayyidi Al-Ghawth Abil Hasan Al-Syadili, wa Sayyidi Al-Qutub Muhammad Bahauddin Shah Naqshaban, wa Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Karim Sammani, wa Ahmad Tijani, wa Ahmad bin Isa Al-Idrisi, wa Ahmad Rifai, wa ghairihim min al-awliya al-arifin. Al-Fatiha. Dan kepada semua malaikat-malaikat Allah, malaikat rahmat, malaikat al-muta'aqibin, malaikat yang bertugas malam dan siang, dan imam akhir zaman, imamuna al-mahdi. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kanabbi ya nusin suratul ladina waladhdallin. Amin. Saya membawakan kitab PDF Al-Futuhat Rabbaniyah. Di situ ada ilham Syekh Abdul Qadir Jilani. Disebut risalah Al-Ghawth. Apa sebutan risalahnya? Al-Ghawth. Ghawth itu sebutan gelar daripada pemimpin para wali-wali Allah. Syekh Abdul Qadir Jilani bergelar Al-Ghawth Al-A'zam atau Sultanul Awliya, yang berarti pemimpin para wali. Apa kata beliau? Ini biarinlah orang Wahabi gak percaya, gak apa-apa ya. Tapi kita gak perlu benci dengan Wahabi ya. Apa kata beliau? Semua wali di bawah telapak kakiku ya, di bawah telapak kakiku. Tapi ingat, wali-wali Allah itu mereka ada yang saling kenal, ada yang tidak kenal. Jadi kaidah la ya'riful wali illal wali itu berlaku umum, khususnya tidak kenal kekasih Allah, wali Allah kecuali wali ya. Itu enggak semua berlaku. Baik, ini saya mulai baca ya. Ini suara jinnya tambah kenceng nih. Aduh, matiin aja tuh ya. Cerdas bener ente. Jadi seorang kekasih Allah itu, Bapak Ibu, masih diizinkan untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah menyebut dirinya dekat, benar enggak? Benar, Allah dekat. Allah menyebut dirinya yukallim, berbicara. Benar enggak? Qala, berkata. Inni qarib, aku sangatlah dekat. Terus kenapa orang mencari-cari Allah? Allah kan dekat. Maka bukan Allah yang dicari, yang dicari jati diri. Ketemu jati diri, barulah ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tiadalah diri ini kecuali dipahami dengan dua sisi. Satu, ciptaannya, itu yang dibaca oleh qori kita tadi ya. Khalaqnal insana min tin, kami ciptakan manusia dari tin, dari tanah.
lalu keturunannya dari Sulalah, ya, dari min ma'in mahin, dari saripati tanah, dari air yang hina. Itu manusia yang zahir. Ada manusia yang batinnya, nafakhtu fihi min ruhi. Jika kenal yang aku tiupkan itu, barulah kenal aku. Ya. Jadi yang Allah tiupkan itu bernama ruh. Ruh itu bukan zat Allah, bukan. Ruh kita itu bersumber dari ruh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari zat Allah langsung, bukan. Itu keliru, itu orang meloncat tuh, nggak sopan. Yang bilang ruhnya langsung dari zat Allah, dia nggak sopan. Tidak sopan. Lewat Nabi Muhammad dulu dong. Kalau enggak, ngapain itu kitab-kitab maulid, buku-buku lama, semuanya mengatakan Nabi Muhammad SAW bergelar Abul Arwah, bapaknya para ruh. Punya ruh semua kan? Jadi kalau tadi Bang Haji Sofwan ini mengatakan hanya orang terpilih yang mau datang, benar. Karena ruhnya dulu pernah ketemu di sana. Dan memang ini kan tidak dibuka ya. Ya, saya lebih senang begini Pak. Ya, nantilah buat acaranya yang terbuka. Sekarang begini aja dulu ya. Apalagi ini zaman kampanye ya. Kalau pakai baju kuning nanti disebut apa, ya kan? Pakai sarung nanti disebut apa? Nanti kita bilang begini disebut apa, begini disebut apa, begini disebut, ya terserah mereka lah ya. Jadi ini saya terima kasih ya kepada beliau yang sudah mau mengerti maunya kami. Ya. Syariat Allah sudah selesai, benar? Dengan selesainya risalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada syariat baru. Yang ada pemahaman baru terhadap syariat. Syariatnya nggak berubah. Contoh di zaman Nabi, bahkan di zaman para imam, kalau jual beli pakai akad nggak? Saya jual, saya beli, saya beli, saya jual. Begitu bolak-balik. Sekarang kalau masuk ke toko, apalagi masuk ke toko-toko ya supermarket, minimarket, gitu doang ya, ya, paham maksudnya? Ya. Apalagi Pak, nggak ada akad. Kenapa kita sebut itu sah? Padahal di fikih lama mesti ada ijab kabulnya. Ternyata fikih ini berkembang. Di Quran disebut antaradin, itu syariat. Yang penting kamu ridho. Itu syariat. Fikihnya berubah. Dulu kalau zakat mesti pakai beras atau makanan pokok. Sekarang pakai handphone nggak? Selesai. Ya. Begitu nggak? Ya. Di sini ada ini enggak kayak semacam makanan online gitu? Ya, begitu enggak? Itu gimana tuh transaksinya? Kawan saya yang dulu mengharamkan sekarang memakan ludahnya sendiri. Ya. Serius. Karena dia membaca zaman sekarang dengan kitab 1 abad lalu, enggak nyambung. Bahkan kita baca dengan kitab yang ditulis tahun 2005 nggak nyambung. 2005 belum ada online-onlinean begitu, belum ada. Apa maksudnya? Bacalah zaman ini dengan risalah di zaman ini. Yang dibaca oleh, yang ditulis oleh ulama-ulama di zaman ini. Sama kalau baca alam nyata ini dengan karya ulama sekarang, maka untuk baca rohani kita nggak bisa menyandarkan dengan buku orang lama aja. Buku yang lama kita pertahankan lalu kita kembangkan sesuai zaman sekarang. Maka ketika ada orang bertanya protes, kamu kok buka-buka ilmu hakikat? Kok buka-buka kitab-kitab hakikat?
Saya pertanyaan itu pakai logika aja jawabnya. Lebih mulia kitab Syekh Abdul Qadir atau Al-Quran? Kenapa ente ajal Al-Quran? Kan lebih mulia, kan lebih rahasia Quran daripada kitab Syekh Abdul Qadir. Benar gak? Betul? Lebih mulia Qul Huwallahu Ahad atau kitab Risalah Al-Ghaus Syekh Abdul Qadir? Qul Huwallahu Ahad. Kenapa Qul Huwallahu Ahad boleh dibaca, boleh diajarkan? Ini gak boleh diajarin. Lebih suci itulah Al-Quran. Yang suci aja dibuka, masa untuk memahami sang suci itu gak boleh dibuka? Kalau ente gak ngerti, carilah pengertian. Karena orang hanya membagikan yang dia punya. Kalau Bang Haji ini punya duit, pasti dia bagi duit. Kalau dia punya pengalaman, pasti dia bagi pengalaman. Tenang Ustadz ya, mutawi, pembina, pembimbing, gak usah khawatir. Kalau beliau punya jalan, pasti dibuka jalannya. Iya. Orang punya tanah, jualan tanah. Orang punya buah, maka dia bagi buah. Orang punya ilmu syariat, ilmu fikih, dia bagi ilmu fikih. Orang punya ilmu tarekat, dia pasti ngajarin tarekat. Walaupun orang syariat protes. Orang yang di dalam dirinya ada khazanah ilmu hakikat, pasti dia bagi ilmu hakikat. Walaupun orang tarekat juga protes. Begitulah terus, begitulah terus. Dulu awal-awal ojek online ini muncul, ojek offline marah gak? Yang marah itu sekarang ngikut gak? Ngikut. Gak bisa. Ini masa Allah menyebut dirinya Anad Dahar. Akulah sang masa, akulah sang waktu. Apa maksudnya? Allah itu menyebut dirinya masa, lalu ada namanya Al-Jabbar. Apa arti Al-Jabbar? Yang terserah gue bener. Itu salah satu terjemahan itu. Tapi secara harfiah Al-Jabbar yang merubah sesukanya, secepat mungkin, sekilat mungkin. Maka jangan heran selama pandemi ada orang yang mendadak miskin, ada yang mendadak kaya. Tapi orang kan hanya melihat yang fisik. Kalau di alam nyata begini, alam nyata ini imitasi alam rohani. Maka di alam rohani juga begitu. Orang yang tadi miskin rohani tiba-tiba menjadi kaya rohaninya. Orang yang tadinya kaya amal ibadahnya ternyata tidak bermanfaat selama pandemi. Karena apa? Menghadapi pandemi, menghadapi perubahan masa nggak cukup dengan banyak ibadat. Dia mesti dengan banyak makrifat. Orang yang ngotot dengan ritual jualan secara offline, begitu juga ngajar offline, riadoh offline. Ya, masih riadoh di bumi, belum pakai satelit ya. Dia ketinggalan zaman. Itulah makna Anad Dahr. Akulah sang masa. La tasubud dahr, jangan kamu sesali caci maki masa. Jadi jangan kita ngomong kok zaman begini ya gitu. Enggak. Orang yang ngomong begitu itu Allah tersinggung. Mau dia ustad kayak mau katanya wali kayak dipecat ente kewaliannya. Emang wali udah dipecat ya? Ya wallahu alam. Katanya sih gitu. Wali kota aja dipecat ya. Syekh Abdul Qadir Jilani, kita ambil kalamnya, kita sesuaikan dengan zaman sekarang, nggak ngotot ya menerjemahkan secara harfiah. Syariat selesai, marifat selesai nggak? Belum. Kalau marifat selesai, pengetahuan nggak boleh ada. Marifat artinya pengetahuan. Dulu cari 5 hadis itu bisa 5 tahun, 1 tahun 1 hadis. Sekarang download 5 menit dapat 1 kitab isinya 10.000 hadis. 10 menit nggak nyampe, cuma 5 menit dapat 10.000 hadis. Berarti cara dapat ilmu yang zahir mudah nggak? Begitu juga ilmu yang batin, ilmu yang rohani. Jadi kalau ada orang mengatakan ini ilmu dulu dibuka tengah malam, kita buka malam juga. Cuma jangan kemalaman. Kasihan ya orang zaman now, banyak keluhannya daripada
memujinya. Ini hanya dingin-dingin sudah mulai begini nih. Allah masih menurunkan malaikat Jibril nggak sampai sekarang? Masih, tapi tidak bawa syariat. Malaikat Mikael masih turun nggak sampai hari ini? Masih. Termasuk malaikat Israel turun terus kok ya. Sama, mereka masih turun. Orang awam mengira Sayyidina Jibril udah nggak turun lagi loh. Pensiun dong Jibril. Ya, dapat dana pensiun berarti dia. Nggak begitu memahaminya. Tanazzalul malaikatu warruh, masih turun. Dalilnya. Apa maksud saya menghantarkan ini? Ilmu syariat selesai bro, tapi ilmu hakikat ma'rifat berkembang terus. Maka Allah masih berkalam gak kepada ruh para aulia? Masih, tapi tidak membawa syariat baru, hanya mengajarkan ilmu-ilmu baru. Gitu. Lebih canggih kolbu atau Google sekarang loh, ngaku aja. Sekarang bukan para wali, kita loh kita. Ya, bagus, jujur, Allah lebih suka orang jujur. Buktinya kita kalau mencari hadis carinya di Google, katanya mau boikot Amerika ya. Tapi masih pakai barang. Mana yang handphonenya Apple, sini kasih saya. Boikot biar kita selamatin ya. Katanya benci Cina, handphonenya Oppo, Vivo. Apa maksudnya? Analog sederhana ini mohon difahami baik-baik ya. Kita sekarang karena kolbu ini belum bisa diakses, belum punya kuota, carilah wifi ya. Nggak ketemu wifi, carilah orang yang punya hotspot biar terhubung dengannya. Paham maksudnya? Carilah makhluk-makhluk yang kekuatannya mempunyai wifi langit, sehingga kita bisa mendownload ilmunya. Kalau yang disebut laduni itu ilmu langsung. Kalau langsung mungkin nggak pakai perantara, langsung ketemu. Dan ulama kita sepakat ilmu laduni berlanjut sampai kiamat. Tapi kalau wahyu syariat sudah selesai. Syariat sudah selesai ya. Jadi kita nggak akan membahas ada syariat baru, tidak ya. Pemahaman baru terhadap syariat ya. Nah, salah satu kalam yang turun kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Tapi ini bukan kalam syariat, ini kalam hakikat. Apa kata Allah Ta'ala? Ya Ghawthal A'zam, wahai pemimpin para wali, ahlul ma'asi mahjubuna bil ma'asi. Orang-orang ahli maksiat, orang-orang yang pendosa. Semua kita pendosa. Hari ini matanya sudah dosa, hatinya sudah dosa, emosinya sudah dosa. Ya ahlul ma'asi, ahlul ma'asi, para pemaksiat itu mahjubuna bil ma'asi. Mereka terhalang untuk merasakan kehadiranku karena maksiat-maksiatnya. Padahal aku dekat. Wa ahlut ta'at, orang-orang yang taat, mahjubuna bit ta'at. Mereka terhalang dengan ketaatan-ketaatan yang dilakukannya. Sehingga ketika mereka tertidur, mereka merasa jauh dariku. Ketika mereka kurang beramal, mereka merasa jauh dariku. Padahal Allah, mau dia taat, mau dia terjebak maksiat, Allah tidak pernah berjarak sedikit pun kepada hamba. Maka beliau mengatakan, itu ahli maksiat, itu ahli taat, wali wara'ahum. Sedangkan aku punya orang-orang spesial
yang bukan mereka yang pertama, bukan mereka yang kedua. Qaumun akharun laisa lahum ghammul ma'asi. Mereka tidak terhalang merasakan kasih sayangku di saat dia bermaksiat, terjebak maksiat. Dan mereka juga tidak jumawa ketika mereka taat. Diulangi ya. Wali wara'ahum, aku punya hamba-hamba spesial yang mereka bukan ahli taat, bukan juga pemaksiat. Mereka ini tidak terhalang oleh maksiat untuk merasakan kedekatanku. Mereka juga bukan orang yang ahli taat, yang terhalang dengan taatnya dari merasakan kedekatannya kepadaku. Maka ini pesan kepada yang berhaji, berumrah. Allah di sana, di sini sama enggak? Ini pertanyaan saya tanyakan ke Sunan Sentara. Jawabannya sama kok. Ya, ini sekalian survei. Kali Tuhannya orang Lombok beda sama saya. Allah yang di Mekah sama yang di Lombok sama enggak? Sama bener. Terus kenapa orang nafsu berumrah? Berumrah itu bukan nafsu. Umrah itu perintah. Karena yang memerintahkannya yang maha dekat. Bukan mau cari kedekatan ke sana, tapi hanya kepatuhan kepada yang maha dekat. Jadi kita berumrah itu apa? Karena kepatuhan saja. Disuruh datang, nggak disuruh ya nggak datang gitu. Dan umroh haji itu undangan langsung dari Allah semenjak zaman para nabi dulu dan diulang lagi Nabi Ibrahim, diulang lagi oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, ada kalimat di Quran, wa'adzin finnas bil hajj, beri berita kepada manusia, kabar kepada manusia. Wa'adzin, kata azan dari situ. Hendaklah mereka berhaji. Itu zaman Nabi Ibrahim. Jadi haji umroh itu amalan yang sudah sangat tua. Oleh karenanya Nabi itu walaupun dalam hadis Nabi hanya berumroh 4 kali, sebenarnya sebelum beliau membawa risalah kan beliau sudah Nabi, sudah berumroh berkali-kali, tapi itu kepada hak kenabiannya, bukan pada hak kerasulannya. Ya, kerasulannya cuma 4 kali, itu pun gagal sekali. Ya. Kalau malam ini saya zikir 70.000, Allah tambah dekat gak? Malam ini saya zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah tambah dekat gak? Allah mah dekat saja. Tapi yang berbeda diri saya yang beda. Saya tambah sadar diri saya ini tiada. Yang maha ada hanya Allah subhanahu. Jadi untuk apa zikir la ilaha illallah berulang-ulang? Bukan untuk Allah, bukan untuk mengejar Allah. Allah tidak dapat dikejar, tapi untuk menghantam nafsiyah, ego diri kita. Jadi Allah perlu zikir la ilaha illallah kita. Nabi perlu sholawat gak? Nabi SAW memerlukan sholawat kita? Enggak. Siapa yang perlu sholawat? Kita yang perlu berkah sholawatnya. Ya. Wah, orang Lombok mah ngaji begini udah biasa ya. Nyambung terus dari tadi saya lihat. Jadi Allah dekat gak? Saya khusyuk, saya gak khusyuk, Allah tetap dekat gak? Terus kenapa malas sholat? Jadi kita sholat itu sholat aja, khusyuk gak ada urusan. Kenali dah dia, engkau pasti khusyuk. Cuma khusyuk itu ada yang rasanya menangis, ada yang tidak menangis, ada yang rasanya kita bergetar, ada yang rasanya tenang, ada yang rasanya kolbu itu melayang, ada yang kolbu terasa diam. Itu namanya hal. Allah bukan hal. Kita berubah-ubah, Allah tidak pernah berubah.
Maka jangan sembah Allah karena engkau cari tangis. Jangan engkau bermakrifat karena ingin mencari getaran kolbu. Karena Allah tidak akan tambah dekat dengan getar-getar itu. Jadi ngaji ilmu-ilmu zikir gak cukup, mesti ilmu mazkur. Mazkur itu ilmu tentang yang dizikirkan. Kalau mau zikir angka-angka, nih baca zikir sekian, nih talqin sekian, ijazah zikir ini, itu gampang. Nah, tapi yang membuat kita tidak merasa sok dekat karena taat, tidak putus asa karena maksiat, itu yang mahal. Ya, itu yang mahal. Maka berdasarkan kalimat ini, wahai diriku dan dirimu yang bermaksiat, jangan putus asa kepada Allah. Karena Allahmu saat bermaksiat setelah bermaksiat dengan Allahmu saat taat sama. Jadi jangan putus asa. Ini bukan nyuruh maksiat, ini bukan. Karena kita ini mahallun nisyan. Karena Allah mengatakan kullu bani Adam khatta'un, setiap manusia pasti bersalah. Kalau ada di antara ini saudara-saudariku yang merasa enggak berdosa hari ini, saya curiga nyawamu sudah lepas. Yang datang ini ada jelmaan malaikat. Enggak ada kita yang enggak berdosa, semua kita berdosa. Antum kira saya bisa baca kitab ini, bisa hari ini enggak maksiat? Saya bermaksiat kok hari ini. Tapi saya juga taat hari ini. Ya. Tapi saya maksiat dan taat itu insya Allah tidak membuat keyakinan tentang dekat Allah ini bertambah ataupun berkurang, sama. Yang beda itu naik turun itu taat dan maksiatnya yang naik turun. Ini yang disebut al-iman yazid wa yanqus. Iman itu ada dua jenis, iman kondisi cabang, ada iman pokok, iman asal. Yang asal ini dalam kolbu, dia nggak boleh berubah. Sedangkan yang cabang boleh tumbuh, boleh dipotong, boleh mengering, ya. Lanjut. Ini baru satu kalam ya, baru satu kalam. Sampai pagi. Biasa kalau dibilang gitu saya mau beres ini. Tadi kita candain dokter yang ngaji tadi, saya jauh 2 jam. Lah ini lebih jauh lagi Jakarta. Ya kita paham maksudnya, pasti besok ada kerjaan ya. Beliau datang menghibur kita dengan suara yang indah. Kita berterima kasih ya. Summa qala li, lalu Allah membisikkan satu kalam lagi kepadaku. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, kok beliau bisa menangkap, kita nggak bisa menangkap. Nah ini bedanya kita dengan Syekh Abdul Qadir ya. Tapi saya mau tanya, anugerah besar untuk beliau ini apakah khusus untuk Syekh Abdul Qadir Jilani, atau akan ada juga hamba-hamba Allah yang merasakan ini sampai nanti kiamat? Ya. Kenapa? Karena Syekh Abdul Qadir bukan nabi. Bukan. Jika dia seorang manusia biasa, Allah izinkan mencapai tahapan itu, maka di antara kita ini mungkin ada juga yang diizinkannya. Insya Allah. Ya Ghawthal A'zam, wahai pemimpin para aulia Allah, Ghaus yang agung, Basyiril mudnibin bil fadli wal karam. Jangan kau takut-takuti pemaksiat, tapi berilah berita gembira kepada mereka bahwa aku yang maha dekat ini sangatlah pemurah, sangatlah fadl, berlebih kasih sayangnya. Wal karam, sangatlah pemurah. Karim, karim itu apa bedanya dengan jalal? Jalal itu bikin takut. Kalau karim, perasaan takut yang ujungnya putus asa, takut ketemu. Karena kita tahu Allah pasti karim. Karim itu dia pemurah plus maha pengertian. Itu arti karim. Yang memberi tidak memperhatikan nanti dihujat oleh yang diberi atau tidak. Ya.
Bocil-bocil itu ketawa ya. Kirain suara nek lampir ya. Main ayunan. Kirain kuntilanak tadi tuh. Ikut ngaji. Mualaf dia berarti ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wahai para pendosa, begitu maksudnya. Jangan berputus asa dari kasih sayang Allah, ya. Jika maksiat orang setinggi langit, kasih sayang Allah setinggi aras. Paham maksudnya? Kalau orang maksiat setinggi langit, kasih sayang Allah seberapa? Lalu kenapa banyak ustadz pemarah, bukan penyayang? Berarti dia belum kenal sama Allah dia. Marah ada marah juga. Tegas ada masanya tegas. Tapi enggak dikit-dikit ancam orang pakai neraka. Ya. Ini yang marah-marah sama anaknya dikit-dikit bilang neraka. Waduh. Korban kesalahpahaman ustadz terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril mu'jabin, tapi beri juga berita kepada orang yang ujub dengan taatnya, bil adli wan niqami, bahwa aku maha adil. Kalau dia baik aku balas. Tapi sholat yang tadi kira-kira diterima gak? Sholat isya barusan kira-kira diterima gak? Husnuzan. Kira-kira sholat yang tadi pantas gak diterima Allah? Sholat yang barusan pantas gak? Pantas? Bener pantas? Coba kita cek. Saya cek ya. Dari takbir sampai waladhdallin amin masih kepikiran dunia gak? Gak pantas diterima. Baru sampai waladhdallin, dolin beneran itu. Jangan-jangan baru kabirau ya sudah melayang. Aneh ya, giliran sholat bisa melayang ya. Itu tanda syaitan itu zahir. Tanda syaitan itu zahir. Yang kita gak pikirin kok bisa jadi kepikiran. Nah, itu yang Nabi sebut, jika engkau sholat, idza shalla ahadukum, ya, jaa ilaihi syaitan, datang syaitan kepadanya, faqala uzkur kaza, maka syaitan mengatakan, kamu ingat gak ini? Kamu ingat gak ini? Maka pikiran kita selalu ingat. Jadi yang mentok-mentok pikirannya bawa sholat, nanti pikirannya macam-macam. Itu kata profesor saya dulu tuh ya. Waktu kami dulu nulis artikel gak bisa-bisa kamu sholat ya. Selesai sholat tuh teman-teman pada ngadu, tambah macam-macam pikiranku, Prof. Itu bagus. Coba yang kamu pikirkan ada 5, ambil 1 katanya. Jadi kalau Bang Haji nih lagi mentok ngurusin usaha beginian, sholat aja dulu ya. Nanti hasilnya lapor. Wahai orang-orang yang takjub dengan taatnya, dengan umrohnya, dengan sholatnya, dengan sholawatnya, dengan zikirnya, dengan maulidnya. Aku maha adil. Tapi aku juga suka membalas orang. Pilih mana? Minta keadilan Allah atau minta kasih sayang Allah? Jadi jangan bilang Allah kok gak adil. Kalau Allah minta adil 50-50, 50-50, 50, jadi setengah hari kita untuk dunia, setengah hari untuk sanggup gak? Bukan untuk akhirat, untuk Allah. Akhirat kan bukan Allah. Serius loh. Akhirat Allah atau bukan? Akhirat itu ciptaan atau Tuhan? Kita nyembah Allah bukan untuk akhirat, untuk Allah. Karena Allah. Nah, maka zuhud itu juga 2. Nah, pemahaman orang tentang tasawuf hari ini dikira orang tasawuf itu mesti zuhud. Enggak. Zuhud itu hanya satu bab dari tasawuf.
Zuhud, tahu zuhud? Zuhud itu talak dunia 3 kali, bukan 3 kali lagi, 1000 kali, jadi nggak bisa balik. Tapi talaknya pakai kolbu. Maka zuhud ini dibagi 2, ada zuhud abid, ada zuhud arif. Ini ingat-ingat ya. Zuhud abid ahli ibadah, ada zuhud arif ahli ma'rifat. Ini yang jelasin Imam Notailah Sekandar, ini bukan ilmu baru. Saya hanya merapikan yang tercecer di banyak kitab aja. Zuhudnya ahli ibadah, dia takut kalau memperoleh dunia, kemewahan dunia. Takut dunia mengganggu dia kepada Allah. Maka kami tambahkan di tengahnya ada zuhud salik. Zuhud abid, salik, yang ketiga. Kalau salik cari akhirat. Salik ini dia takut dunia mengganggu dia supaya nyampe ke akhirat. Maka dia tinggalkan dunia supaya nyampe akhirat. Tapi kalau al-arif, orang yang kenal Allah, dia meninggalkan dunia dan akhirat sekaligus. Maksudnya apa? Batin dia nggak ngelirik dunia, mata dia lihat dunia, pikiran dia lihat dunia, makan enak, gak apa-apa. Imam Abul Hasan Asyadzili berhaji tiap tahun. Berhaji tiap tahun modalnya berapa Bang Haji? Yang itu haji plus itu berapa juta? 150. Itu hotelnya jauh ya? Kalau hotel yang dekat berapa? 200. Nah, kita ambil 200 ya. 200 juta tiap tahun. PNS sanggup nggak tuh? Nggak sanggup. Karyawan biasa nggak sanggup. Imam Syadzili sanggup tiap tahun. Kaya nggak tuh? Kaya dia. Beliau itu susah sebelum ke Mesir, karena dicaci maki orang, dituduh sesat. Selevel Imam Syadzili yang mengajarkan Ihya Ulumuddin, mengajarkan kitab Qutul Qulub, mengajarkan kitab Khatmul Auliya, yang mengajarkan kitab Ar-Risalah Al-Kusyairiyah, yang mengajarkan kitab-kitab besar, itu nggak dihargai orang di kampungnya. Kampungnya ya disebut Maghrib Adna, Maghrib Maroko dekat. Kalau Maroko yang jauh sekarang yang jadi Maroko itu, ya mungkin Tunis atau Aljazair sekarang itulah ya. Jadi beliau ini masuk ke Mesir, mendengar kalam seperti Imam Syekh Abdul Qadir Jilani mendapat kalam. Jadi ada sir masuk ke dalam kolbunya, ilham. Wahai Abul Hasan, penderitaanmu berakhir di sini. Setelah ini engkau akan diberikan anugerah kesenangan kemewahan yang tak terbatas. Benar awal beliau masuk sampai beliau wafat. Dan alhamdulillah kami tanda syukur nikmat atas berkah dari Allah. Akhir tahun kemarin diizinkan Allah ziarah ke Imam Abul Hasan Syadzili, dan itu pelosok-pelosoknya Tang. Kita kalau udah ke sana untuk balik lagi kayaknya sulit. Ya. Alhamdulillah ke sana. Ya. Saudara-saudari kemuliaan Allah, jangan minta keadilan Allah. Mintalah kasih sayang Allah, ya. Kalau kasih sayang kita kurang-kurang, kita tidak sempurna, Allah yang menyempurnakannya. Tapi kalau minta keadilan, sholatnya dituntut sempurna, ya. Maka jangan tuntut Allah, engkau nanti dituntut, ya.